Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah masih membangunkan kita semua. Dalam arti kata, Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk menghirup oksigen kepunyaan Allah, untuk menikmati cahaya matahari kepunyaan Allah, untuk bernaung di bawah langit kepunyaan Allah, dan untuk menginjak bumi milik Allah, menikmati semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat bering salam selalu kita mohon kepada Allah, kiranya selalu tercurah untuk Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, kita bacakan surat Al-Baqarah ayat ke-21 yang mungkin Bapak Ibu juga bisa membukanya, 22 dan 23. Silakan Bapak dan Ibu juga bisa membukanya di HP-nya walaupun Al-Qur'annya. Kita ingin pada pagi hari ini membahas 2 atau 3 ayat ini sesuai dengan waktu yang tersedia. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam ayat ini Allah menyerukan kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas. Allah menyeru kepada manusia untuk hanya menyembah kepada Allah. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu. Jadi pada kajian-kajian kita telah pernah membahas apa yang dimaksud dengan Rabb, apa yang dimaksud dengan ilah. Jadi di sini dijelaskan oleh Allah, sembahlah Rabbmu, Rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi ada di situ kata menciptakan, dialah Allah yang menciptakan, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang muttaqin itu, hidup kita ini kita jadikan untuk menyembah hanya Allah semata, bukan yang lain. Allah yang mana? Yang menciptakan. Alladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu, menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Ini makna tauhid. Jadi di sini ada kata-kata Rabb. Rabb itu dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang menata, dialah Allah yang mengatur seluruh alam semesta, termasuk apa yang ada di dalam diri kita. Tiada yang kita sembah, tiada ilah kita yang lain.
kecuali adalah Allah. Karena dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang mengatur, dialah Allah yang menata, dialah Allah yang mendidik, dialah Allah tempat kita kembali, sehingga tiada yang lain yang kita sembah kecuali adalah Allah. La ilaha illallah. Makanya keluar kata ilah. Hanya ilah kita Allah semata, tidak ilah kita yang lain. Pada ayat selanjutnya Bapak dan Ibu, alladzi ja'ala lakumul arda, menguatkan lagi, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina. Dan langit sebagai atap, sebagai naungan. Bapak Ibu yang disayangi Allah, ini lebih menguatkan lagi makna tauhid itu, diaturnya, ditatanya, dididiknya alam ini. Dia jadikan bumi sebagai hamparan tempat hidup kita yang dilengkapi dengan segala sesuatunya, dan langit sebagai atap. Dikatakan sebagai atap adalah menaungi atmosfer. Dia ciptakan segala sesuatu yang ada di langit, benda-benda langit yang semuanya melindungi bumi kita, tempat hidup kita. Dia ciptakan, dia atur semuanya. Jadi kembali Bapak dan Ibu, apa yang diungkapkan Allah ini harus kita pahami, kita maknai, kita pelajari, agar kita betul-betul memahami bahwa tiada alasan kita yang lain kecuali menyembah, kecuali hanya kepada Allah. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan. Dan dia menurunkan hujan dari langit. Bayangkan kepada dia. Dijelaskan oleh Allah. Untuk apa hujan dari langit diturunkan oleh Allah? Agar tumbuh tanam-tanaman sebagai rezeki bagi kamu. Dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit sebagai suatu siklus yang Allah ciptakan, agar bumi ini menjadi bumi yang hijau, penuh dengan tumbuh-tumbuhan. Yang dari tumbuh-tumbuhan itulah menjadi rezeki bagi kita semua, untuk hidup kita semua. Rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Karena itu kata Allah, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan andada wa antum ta'lam. Janganlah ada tandingan-tandingan Allah, ada sekutu-sekutu Allah, wa antum ta'lam, padahal kamu telah mengetahui, kata Allah. Jadi Bapak dan Ibu, agama adalah untuk orang yang mau memahami, mau mengilmui. Jadi kita diperlukan melakukan kajian-kajian, memikirkan fenomena-fenomena yang ada.
Jadi bagaimana awan yang berarak, itu indahnya, bagaimana hujan Allah turunkan dari langit, dan semuanya melalui peristiwa-peristiwa yang tidak bisa diciptakan oleh siapapun juga. Bagaimana proses terjadinya kondensasi, turunnya air hujan yang kita pelajari, kemudian terjadi lagi respirasi semuanya, penguapan dan semuanya. Ini suatu penataan. Inilah yang diatur, inilah yang ditata, sehingga dia menjadi begitu teratur, tertata, dan begitu rapinya, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini juga yang harusnya teratur dan tertata dengan baik, karena alam ini telah diciptakan dan ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa terjadinya bencana-bencana dalam kehidupan kita? Karena tidak ada yang lain kecuali adalah karena manusia itu sendiri, karena kerusakan-kerusakan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah. Kerusakan di darat dan di laut ini adalah karena ulah manusia. Jadi semua yang telah ditata oleh Allah, yang telah diatur oleh Allah, manusia karena keserakahannya dirusak. Baik hutan-hutan yang dirambah oleh manusia, menimbulkan bencana banjir, baik juga pesisir-pesisir pantai yang dirambah oleh manusia, menimbulkan abrasi dan semuanya. Nah, karena ulah menimpa, semua telah ada siklus yang ditata oleh Allah. Jadi ketika kita tidak tertata dalam hidup kita, tidak sesuai dengan penataan Allah, maka kita sendiri yang merusak. Begitu juga apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam tubuh kita, yang juga sudah tertata dengan baik, diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Reaksi-reaksi yang ada dalam tubuh kita. Jadi kenapa terjadinya gangguan-gangguan? Karena kita yang merusaknya, kita sendiri yang merusaknya. Apakah dengan racun-racun, apakah juga dengan asap-asap rokok dan semuanya, narkoba, kita yang. Jadi siapa yang zalim? Kitalah yang zalim sebetulnya. Allah Ar-Rahman dan Rahimnya kepada kita semua telah mengatur semuanya dengan begitu baiknya, agar hidup kita ini teratur, agar kita bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Tapi kita sering merusak alam dan bahkan merusak diri kita sendiri. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat selanjutnya, jadi pada ayat yang ke-22 tadi, Allah lebih menjelaskan bagaimana agar kita memahami bahwa Dialah Allah yang berhak kita sembah oleh seluruh manusia, bahwa tiada ilah-ilah yang lain yang harus kita sembah. Dan itulah yang kita ungkapkan dengan kalimat syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ketika kita telah membaca ayat-ayat Allah itu, kita kagum terhadap hujan yang Allah turunkan dari langit, mampu menumbuhkan tanaman yang direzeki bagi kita semua, yang kita makan setiap hari dan tidak habis-habisnya sampai hari ini. Ditanam lagi dan tumbuh lagi, ditanam lagi, tumbuh lagi, siklus. Hujan turun lagi, ada kemarau, diistirahatkan dulu juga, kemudian turun lagi hujan, musim hujan lagi, musim tanam lagi, dan semuanya. Ini adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini agar kita memahami bahwa tiada ilah kita yang lain, tiada pengabdian kita yang lain, bahwa hidup kita hanya untuk mengabdi kepadanya. Sembahlah, agar kita tidak menyembah selain daripada Allah.
Apakah salat yang kita lakukan, apakah ibadah-ibadah yang lainnya yang kita lakukan harus menjadikan hidup kita ini hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya salat, tapi adalah kehidupan ini adalah untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah katakan, Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya untuk ngabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun kita Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apapun profesi kita Bapak dan Ibu, ketika kita menyadari bahwa hidup ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, ketika kita berniat selalu adalah sebagai amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Maka setiap perjalanan waktu tidak lain kecuali adalah butir-butir amal bagi kita semua. Tidak sulit Bapak dan Ibu. Ketika kita mau menyadari, kita berniat selalu kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban. Setiap kita berdiri, setiap kita duduk, setiap kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita kerjakan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pengabdian kepada Allah. Dan bahkan kita baru keluar dari rumah kita berdoa, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita mau tidur juga kita berdoa kepada Allah. Bangun tidur kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiada hari, waktu ke waktu itu adalah tidak lepas dari genggaman wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang perlu kita implementasikan Bapak dan Ibu. Sehingga kita perlu kajian-kajian ini selalu untuk pengulangan-pengulangan. Semua kita mungkin tahu, paham, tapi ketika tidak selalu diingatkan, kita sering lupa Bapak. Tidak ada kita yang tidak tahu. Kalau yang baik itu pasti baik hasilnya. Kalau yang salah itu pasti salah. Tapi kenapa kita masih mau berbuat salah? Yang hak itu pasti hak. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'ah wa arinal batila batilan wattiba'ah. Kita berdoa selalu seperti itu. Tapi kembali Bapak dan Ibu, bagaimana kita menyadari dan memahami? Jadi sangat kita perlukan setiap saat adalah kesadaran diri. Awareness. Ini yang kita perlukan. Kita juga memerlukan banyak ilmu Bapak dan Ibu. Tapi jauh lebih dari semuanya itu, untuk menyadari setiap saat dari apa yang telah kita miliki, dari apa yang telah kita pahami, sehingga kita mampu mengimplementasikannya dalam setiap gerak kehidupan kita ini. Dan itulah sebetulnya yang dikatakan amal itu Bapak dan Ibu. Buah dari keimanan itu, buah dari ketakwaan kita itu adalah butir-butir amal yang bisa memberikan manfaat kepada kehidupan ini, bukan hanya merusak kehidupan ini. Yang memberikan manfaat kepada orang lain, bukan menyusahkan orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang difirmankan oleh Allah tidak cukup hanya berada di otak kita, tapi harus masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam hati kita.
Inilah yang merupakan radar di dalam kehidupan kita, yang setiap saat akan mengingatkan kita, adoraso jopareso. Inilah kekurangan kita Bapak dan Ibu. Semua kita. Kadang kita terlontar berucap kata-kata. Kemudian kita menyesal terhadap apa yang kita ungkapkan itu. Makanya Bapak dan Ibu, raso jopareso ini sangat diperlukan. Karena setiap kata hati kita yang pertama itu adalah kebenaran. Setiap ada detak yang mengingatkan kita, itulah kebenaran. Tapi yang datang, yang mengganggu kita sesudah itu, itulah waswasil khannas. Was-was yang selalu dibisikkan ke dalam diri kita. Minal jinnati wan nas. Yang selalu kita. Jadi tidak sulit juga Bapak dan Ibu untuk bertanya kepada diri kita yang sesungguhnya terhadap kebenaran-kebenaran, karena dia ada di dalam diri kita, karena telah dipercikkan oleh Allah nilai-nilai itu ke dalam diri kita. Bersamaan Allah meniupkan roh ciptaan Allah, wa nafakha fihi min ruhi. Allah bertanya kepada kita semua, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan bersamaan dengan itu, kekaguman kepada Allah yang memiliki 99 asmanya. Inilah radar kehidupan bagi kita semua Bapak dan Ibu, ketika kita bertanya kepada diri kita yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana kita menjadikan hidup ini untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya role modelnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini suri tauladan yang selalu melambai-lambaikan tangannya kepada kita semua. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti jejakku, kata Rasulullah, kalau engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala. Inilah role modelnya Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu setiap hari kita juga mengikuti lambaian-lambaian tangan syaitan yang selalu juga melambai-lambaikan tangannya kepada kita semua. Mulai dari rumah kita, mulai dari handphone kita, dari tayangan-tayangan yang ada di rumah kita, keluar dari rumah kita. Bahkan juga di masjid, di tempat-tempat ibadah, dia tidak luput dari lambaian-lambaian tangan syaitan yang membuat kita ria dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana dia ada. Karena dia telah berjanji untuk membisikkan, untuk mengganggu kita semua. Disinilah pertempuran kita Bapak dan Ibu. Kalau memang kita untuk jadi abdinya Allah, budaknya Allah, ikuti lambaian tangan Rasulullah, jauhi lambaian-lambaian tangan syaitan. Karena dialah musuh kita yang nyata. Jadi musuh kita bukan siapa-siapa Bapak dan Ibu. Musuh kita bukan orang itu, bukan kelompok itu. Tapi musuh kita yang nyata adalah syaitan yang senantiasa membisik-bisikkan ke dalam diri kita agar kita bermusuh-musuhan sesama kita, asal kita bergontok-gontokan sesama kita. Bukan siapa-siapa. Pandanglah semua saudara-saudara kita sebagai orang-orang yang baik. Karena kita semua ini adalah sama. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada yang menurut pikiran kita tidak sesuai dengan kita, inilah perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan-perbedaan itu adalah untuk memperkaya kita agar kita saling tolong-menolong, agar kita saling bantu-membantu sama kita.
Jadi jangan pernah ada kebencian, dendam yang ada. Karena semuanya itu adalah bisikan syaitan. Ada lambaian tangan syaitan. Sementara lambaian tangan Rasulullah Muhammad SAW agar kita menjadi orang yang bersaudara, orang saling sayang menyayangi, ada saling membantu, saling kasih mengasihi sesama kita, saling tolong menolong sama kita, saling melapangkan jalan sama kita, saling bersama-sama, bekerja sama untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupan ini untuk menuju satu tujuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu agaknya Bapak dan Ibu. Kesimpulan kajian kita hari ini, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang baik untuk mengabdi kepada Allah. Tidak cukup hanya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang telah kita lakukan, tapi bagaimana mengimplementasikannya, menjadikan setiap gerak langkah kita dalam kehidupan ini adalah sarana untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah pasti kita akan pulang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu Bapak dan Ibu kapan ajal akan menjemput kita. Kalau hari ini mungkin kita masih seperti ini, kita masih bersama-sama, tapi bisa saja besok ataupun lusa Bapak dan Ibu mendengar di antara saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sering hari ini kita melihat Bapak dan Ibu, kita dikaget-kagetkan setiap hari ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, juga penyakit-penyakit yang lainnya, hampir setiap hari kita membaca di WA grup kita, tidak lepas dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setiap hari juga kadang-kadang ada 4 orang, ada 5 orang yang kita kenal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selama ini harus kita baca dengan nama Tuhan Bapa dan Ibu. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil, bisa esok ataupun lusa. Maka belum cukupkah bagi kita semua hari ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena waktu kita tidak tahu, waktu kita sudah semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai Allah di atas segala-galanya. Karena yang kita cintai adalah Allah. Ketika ajal itu menyebut, tidak ada yang lain yang kita sebut kecuali ada kalimat la ilaha illallah. Bapak dan Ibu yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya itu yang dapat kita sampaikan malam hari ini. Sekali lagi kuncinya mengabdi kepada Allah dan cintai Allah di atas segala-galanya. Kalaupun Allah memanggil kita, kita siap untuk berjumpa dengan Allah. Kita akan tersenyum untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua kita juga rindu untuk berkumpul dengan orang-orang saleh, para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gerbangnya adalah kematian, yaitu kematian yang husnul khotimah dalam kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa menikmati akhir dari hidup kita dengan husnul khotimah dan Allah kumpulkan dalam jannah Allah. Banyak maaf dan Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.